Lampu putih di lorong instalasi gawat darurat Rumah Sakit Cakrawala berpendar dingin. Suaranya berdengung halus, berpadu dengan langkah cepat sepatu medis yang tidak pernah berhenti. Malam selalu memiliki caranya sendiri untuk menelanjangi rahasia. Aku Dr. Alia Pramesti, Kepala Jaga UGD malam ini. Sudah 12 tahun aku bekerja di dunia yang terbiasa melihat darah, tangis, dan keputusan hidup mati diambil dalam hitungan detik. Aku selalu percaya satu hal. Jika aku tenang, semua bisa dikendalikan. Malam ini, keyakinan itu runtuh. Pukul 2:07, telepon darurat di meja perawat berdering keras. Seorang perawat senior mengangkatnya. Wajahnya yang biasanya datar mendadak menegang. Kecelakaan beruntun di Jalan Lingkar Barat. 2 korban kritis. 1 pria, 1 wanita. 5 menit lagi tiba. Aku mengangguk singkat. Siapkan ruang triase 1 dan 2. Tim trauma lengkap. Aku menarik napas panjang. Rutinitas. Seharusnya hanya rutinitas. Pintu otomatis UGD terbuka dengan suara mendesis. Udara malam yang lembab menyelinap masuk bersama 2 brankar yang didorong tergesa. Suara monitor, oksigen, dan instruksi bersahutan. Aku melangkah maju, dan dunia berhenti bergerak. Di brankar pertama, seorang pria terbaring dengan kepala diperban darah. Wajahnya lebam, rahangnya sedikit bergeser. Meski tak sadar, aku mengenali garis wajah itu bahkan dalam gelap. Itu Raka, suamiku. Napas terasa berhenti di balik masker. Jantungku berdetak terlalu keras hingga aku takut semua orang bisa mendengarnya. Aku memaksa pandangan bergeser ke brankar sebelahnya. Seorang perempuan muda. Rambutnya kusut. Jilbabnya terlepas setengah. Ada luka lecet di pipi dan lehernya. Itu Maya. Adik tiriku. Tubuhku membeku sempurna. Seperti patung yang lupa caranya bernapas. Perawat mulai bekerja. Gunting medis memotong kemeja Raka. Saat kain itu terbuka, sesuatu jatuh dari dadanya dan berkilau di bawah lampu UGD. Kalung emas kecil dengan liontin bunga kenanga. Kalung itu. Darah di wajahku terasa mengalir turun. Kalung peninggalan almarhumah ibuku. Kalung yang sebulan lalu hilang dari kotak perhiasanku. Kalung yang kucari sampai membongkar seluruh rumah. Kalung yang Raka bilang mungkin terselip entah di mana. Dan sekarang, kalung itu menggantung di leher suamiku. Aku tidak menangis. Tidak menjerit. Tidak roboh seperti yang mungkin diharapkan semua orang. Ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Lalu membeku. Menjadi dingin. Sangat dingin. Dokter Alia? Suara perawat muda bergetar. Apa instruksinya? Aku menatap lurus ke depan. Wajahku tertutup masker. Tidak ada yang bisa melihat apapun selain sepasang mata yang tenang. Aku pimpin operasi pasien pria, kataku datar. Tim kedua, stabilkan pasien wanita. Pastikan dia sadar. Beberapa kepala menoleh. Ada ragu. Ada keheningan singkat. Semua tahu itu pelanggaran etika. Semua tahu pasien itu suamiku. Tapi tidak ada yang membantah. Aku berjalan menuju ruang sterilisasi. Air antiseptik mengalir di tanganku. Di cermin, aku menatap pantulan mata sendiri. Kalian salah memilih malam, bisikku pelan. Ruang operasi terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu bedah menyala terang. Raka terbaring tak berdaya. Tubuh yang selama ini tidur di sampingku, kini terbuka di bawah cahaya tajam. Tanganku bergerak mantap. Setiap sayatan presisi. Setiap jahitan rapi. Aku bukan sedang menyelamatkan suamiku. Aku sedang memastikan dia hidup. Hidup cukup lama untuk menatapku nanti. Operasi berlangsung hampir 4 jam. Pendarahan berhasil dikendalikan. Tulang rusuk diperbaiki. Organ vital distabilkan. Raka tidak mati. Belum. Setelah operasi, aku memindahkannya ke ruang intensif privat. Aku sendiri yang menandatangani pengaturan obat dan pemantauan.
Di meja administrasi, aku memeriksa barang pribadinya. Dompet, ponsel rusak, dan sebuah kunci kecil berwarna hitam. Bukan kunci rumah. Ada logo bank swasta terukir halus di kepalanya. Aku menyelipkannya ke saku jas tanpa ekspresi. Langkahku beralih ke ruang perawatan Maya. Dia sudah siuman. Wajahnya pucat. Matanya membesar saat melihatku masuk. Kak Alia. Suaranya gemetar. Air mata langsung jatuh. Aku bisa jelasin. Aku menarik kursi. Duduk perlahan di samping ranjangnya. Apa yang mau kamu jelaskan? Tanyaku lembut. Terlalu lembut. Dia menangis semakin keras. Aku salah. Semua salah. Salah mengambil suamiku, kataku pelan, atau salah memakai perhiasan ibuku. Tangisnya terhenti mendadak. Wajahnya membeku. Kak, bisiknya ngeri. Kak tahu. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku tahu cukup banyak, kataku. Tapi sepertinya masih ada yang belum aku pahami. Maya membuka mulut, hendak bicara. Lalu tubuhnya menegang. Matanya terbalik. Monitor di sampingnya berbunyi nyaring. Dia pingsan. Aku berdiri. Tidak memanggil perawat. Tidak panik. Karena satu hal sudah jelas. Kecelakaan ini bukan kebetulan. Dan pengkhianatan ini baru permulaan. Aku melangkah keluar ruang perawatan tepat saat azan subuh menggema dari kejauhan. Cahaya pagi menyusup lewat jendela lorong. Malam ini telah mengubah segalanya. Dan aku baru saja memutuskan. Aku tidak akan menjadi korban. Pagi di rumah sakit Cakrawala tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan ketika cahaya matahari baru mengusap jendela lantai 3, deru alat medis dan langkah kaki tetap berdenyut seperti nadi yang tak pernah tidur. Aku berdiri di depan cermin kecil ruang ganti dokter. Kumasukkan rambut ke balik penutup kepala. Kusamakan napas. Kutenangkan wajah. Hari ini aku bukan perempuan yang dikhianati. Aku adalah istri yang khawatir. Dokter yang berdedikasi. Segalanya harus tepat. Pintu ruang intensif privat terbuka perlahan saat aku masuk. Bau antiseptik bercampur udara dingin menyambutku. Raka terbaring dengan mata terpejam. Selang infus menggantung. Monitor di sampingnya berdetak teratur. Dia masih hidup. Itu memang rencanaku. Aku mendekat. Tanganku menyentuh punggung tangannya yang hangat. Kupastikan sentuhan itu lembut. Penuh perhatian. Seperti istri yang mencintai suaminya tanpa syarat. Mas, bisikku pelan. Kelopak matanya bergerak. Napasnya berubah. Lalu matanya terbuka perlahan. Bingung. Lelah. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, ada kilat lega yang tak bisa dia sembunyikan. Alia. Suaranya parau. Kamu di sini. Aku tersenyum. Senyum yang kupelajari di depan cermin beberapa menit lalu. Senyum yang tidak menyentuh hatiku. Aku di sini, jawabku. Kamu selamat. Dia menelan ludah. Matanya berkaca. Atau mungkin itu hanya efek obat. Aku tidak peduli. Apa yang terjadi? Tanyanya lemah. Aku ingat jalan gelap. Lampu. Lalu sakit. Aku mengangguk perlahan. Kecelakaan. Kamu dibawa ke UGD dalam kondisi kritis. Kamu beruntung. Kata beruntung itu terasa ironis di lidahku. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya dan meringis. Aku cepat-cepat menahan bahunya. Jangan bergerak dulu. Operasimu besar. Dia menatapku lebih lama sekarang. Seolah mencari sesuatu di mataku. Kecurigaan. Atau mungkin rasa bersalah. Maya? Katanya tiba-tiba. Dia di mana? Jantungku tidak berdegup lebih cepat. Aku sudah menyiapkan jawaban itu. Dia selamat? Kataku tenang. Luka ringan. Sudah sadar. Raka menghela napas panjang. Terlalu lega untuk seseorang yang seharusnya hanya khawatir pada adik iparnya. Kok dia bisa satu mobil sama aku? Katanya, mencoba terdengar polos. Aku menunduk,
berpura-pura menyeka air mata yang bahkan tidak jatuh. Katanya kamu menolongnya. Dia minta diantar pulang. Aku memberinya alibi. Alibi yang rapuh. Tapi cukup untuk orang yang ingin percaya. Raka mengangguk pelan. Iya. Aku ingat sedikit. Jalan licin. Pembohong yang tidak sempurna. Aku berdiri dan merapikan selimutnya. Istirahatlah. Aku akan mengatur semuanya. Saat aku berbalik menuju pintu, tangannya menahanku. Alia, katanya lirih. Terima kasih. Aku menoleh. Menatap wajah yang pernah kucintai. Wajah yang kini terasa asing. Sama-sama, jawabku lembut. Aku keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di lorong, aku berhenti sejenak. Menarik napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena kemarahan yang harus kutahan rapat. Langkahku beralih ke bangsal tempat Maya dirawat. Tapi sebelum sampai, seorang perawat senior menghentikanku. Dokter Alia, katanya pelan, Ibu tiri Anda datang sejak pagi. Menanyakan kondisi pasien. Aku mengangguk. Di mana beliau? Di ruang tunggu VIP. Aku mengubah arah. Ruang tunggu itu terang dan terlalu bersih. Di sudut ruangan, seorang perempuan duduk dengan punggung tegak. Rambutnya tersanggul rapi. Pakaiannya sederhana tapi mahal. Ibu Ratna. Ibu tiriku. Dia menoleh saat aku masuk. Wajahnya langsung berubah. Penuh kekhawatiran yang terlatih. Alia, katanya sambil berdiri. Kamu pasti capek sekali. Aku membiarkan dia memelukku. Tubuhku kaku. Bau parfumnya menusuk. Bau yang pernah mengisi rumahku tanpa pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupku. Bagaimana Raka? Tanyanya cepat. Dan Maya? Raka stabil, jawabku. Maya juga. Ibu Ratna menghela napas lega. Lalu menatapku dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Kamu kemana setelah operasi tadi malam? Tanyanya seolah santai. Aku menatapnya balik. Pulang sebentar. Ganti baju. Dia tersenyum. Senyum tipis yang tidak mencapai mata. Alia, katanya lembut tapi dingin. Kamu tidak menyentuh apapun yang bukan urusanmu, kan? Aku pura-pura bingung. Maksud ibu? Dia mendekat. Suaranya merendah. Beberapa barang peninggalan ibumu. Jangan sampai kamu salah paham. Jadi dia sudah mencium sesuatu. Aku mengangguk kecil. Aku terlalu lelah untuk memikirkan hal lain, Bu. Dia menatapku lama. Lalu tertawa kecil. Bagus. Fokus saja pada suamimu. Aku meninggalkannya dengan senyum yang sama palsunya. Langkahku menuju bangsal Maya terasa lebih berat. Saat aku masuk, Maya terbangun. Matanya langsung membesar ketakutan. Kak, bisiknya. Aku menutup pintu. Duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Kamu hampir bicara tadi malam. Kataku tenang. Apa yang ingin kamu katakan? Maya menggigit bibir. Tangannya gemetar. Aku takut. Aku juga, kataku. Tapi aku tidak pingsan. Dia menatapku, air mata mengalir. Aku tidak tahu akan sejauh ini. Sejauh apa? Desakku pelan. Dia membuka mulut. Lalu pintu diketuk. Seorang perawat masuk membawa obat. Kesempatan itu menguap. Aku berdiri. Istirahatlah. Kita akan bicara lagi. Saat aku keluar, aku tahu satu hal. Maya adalah mata rantai terlemah. Dan mata rantai yang lemah selalu berbunyi paling keras saat ditekan. Aku berjalan kembali ke ruang kerjaku. Mengunci pintu. Mengeluarkan kunci bank dari saku jas. Kunci kecil itu terasa berat. Permainan ini baru dimulai. Dan aku tidak akan kalah. Pintu ruang kerjaku tertutup rapat. Dunia di luar teredam, seolah rumah sakit ini berhenti bernapas setiap kali aku sendirian. Aku meletakkan tas di meja, membuka jas dokter, lalu duduk perlahan.
Di telapak tanganku, kunci kecil itu kembali muncul. Hitam, mengilap, tenang. Aku memutar-mutarnya di antara jari. Raka selalu pandai menyembunyikan sesuatu di depan mataku. Selama ini aku mengira aku mengenalnya. Ternyata aku hanya mengenal versi yang ingin dia tunjukkan. Aku tidak langsung pergi ke bank. Terlalu terburu-buru akan terlihat mencurigakan. Aku harus bermain sabar. Aku harus tetap menjadi Alia yang sama di mata mereka. Ponselku bergetar. Pesan dari perawat jaga intensif. Dokter, pasien Raka gelisah. Menanyakan Anda. Aku tersenyum tipis. Bagus. Aku bangkit dan kembali ke ruang intensif. Raka tampak lebih sadar. Matanya bergerak mengikuti langkahku saat aku masuk. Kamu kemana saja? Tanyanya cepat. Nada suaranya bukan khawatir. Lebih seperti ingin memastikan aku tidak jauh dari jangkauannya. Aku bekerja, jawabku singkat. Seperti biasa. Dia mengangguk, lalu mengernyit menahan nyeri. Aku mendekat, memeriksa monitor, menyesuaikan selimutnya. Kamu hebat, katanya tiba-tiba. Kamu selalu kuat. Aku menatapnya. Kuat karena harus. Kalimat itu membuatnya terdiam. Alia, katanya pelan. Kalau aku sembuh nanti, kita liburannya. Kita butuh waktu berdua. Liburan. Aku hampir tertawa. Tentu, jawabku lembut. Kita lihat nanti. Aku tahu. Dia bicara bukan karena cinta. Dia bicara karena rasa bersalah yang belum selesai. Saat aku hendak pergi, dia menatapku lagi. Kali ini lebih waspada. Kamu tidak marah kan? Tanyanya. Marah soal apa? Balasku. Dia menggeleng cepat. Tidak. Tidak apa-apa. Aku meninggalkannya dengan pertanyaan yang sengaja kubiarkan menggantung. Dari ruang intensif, aku langsung menuju bangsal Maya. Kali ini aku memastikan tidak ada siapapun yang bisa menyela. Maya duduk di ranjang. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Dia tidak tidur. Kak, katanya pelan. Aku menutup pintu dan menguncinya. Sekarang bicara, kataku. Aku tidak akan bertanya dua kali. Dia menunduk. Bahunya bergetar. Aku tidak mau menyakiti Kak Alia, katanya terisak. Aku cuma disuruh. Oleh siapa? Suaraku datar. Dia ragu. Lalu akhirnya berkata, Ibu. Nama itu jatuh di ruangan seperti benda keras. Apa yang ibu suruh kamu lakukan? Tanyaku. Mendekati Raka? Jawabnya lirih. Katanya, itu demi keluarga. Aku mengangguk pelan. Keluarga versi ibu. Ya. Maya mengangguk. Ibu bilang, ayah dulu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang harusnya jadi milik kami. Ayah. Aku menarik napas. Ayah bilang apa sebelum meninggal? Maya menggeleng. Aku tidak tahu. Ibu selalu bilang ayah pelit. Menyembunyikan uang. Aku berdiri. Menatapnya dari atas. Kamu tahu apa yang terjadi jika kamu terus diam? Dia menatapku ketakutan. Aku akan bicara, katanya cepat. Tapi jangan laporkan aku. Aku belum memutuskan apapun, jawabku. Tapi ingat satu hal. Aku tahu kamu bukan otak di balik ini. Air mata Maya jatuh. Aku cuma ingin hidup enak. Banyak orang begitu, kataku. Tidak semua memilih jalan ini. Aku keluar ruangan sebelum emosinya kembali pecah. Hari itu aku mengambil cuti setengah hari. Dengan alasan kelelahan pasca operasi. Tak ada yang curiga. Semua melihatku sebagai dokter teladan yang terlalu memaksakan diri. Aku mengganti pakaian. Memilih baju sederhana. Tidak mencolok. Gedung bank itu berdiri di kawasan bisnis elit. Kaca-kacanya memantulkan langit siang yang pucat. Aku masuk dengan langkah tenang. Di meja layanan, aku menyebut nama Raka. Menyodorkan kunci. Petugas menatapku ragu.
Pemegang rekening bukan Anda. Aku istrinya, jawabku. Dan dia tidak sadar. Beberapa menit kemudian, seorang manajer menemui. Wajahnya profesional. Tatapannya menilai. Aku menyerahkan surat medis yang sudah kusiapkan. Tanda tangan. Stempel. Prosedur berjalan lama. Aku menunggu tanpa gelisah. Akhirnya, mereka mengangguk. Kami berikan akses terbatas. Katanya. 1 kali. Aku dibawa ke ruang bawah tanah. Kotak besi bernomor itu terbuka perlahan. Tanganku sedikit gemetar saat laci ditarik keluar. Isinya bukan uang tunai. Dokumen. Sertifikat tanah. Surat perusahaan. Obligasi. Dan sebuah buku kecil bersampul coklat tua. Buku itu. Aku mengenali tulisan di sampulnya. Itu milik ayah. Jantungku berdegup keras. Aku membukanya. Tulisan ayah rapi. Tegas. Aku tidak percaya Ratna. Tulisnya. Dia terlalu tertarik pada angka. Halaman demi halaman ku baca. Tentang kecurigaan. Tentang rasa tidak aman. Tentang rencana memindahkan aset. Dan satu kalimat membuat dadaku seperti dihantam. Jika aku mati, jangan percaya siapapun kecuali Alia. Tanganku gemetar. Buku itu hampir terjatuh. Ayah tahu. Ayah sudah mengantisipasi semua ini. Aku menutup kotak itu. Mengambil buku harian. Meninggalkan dokumen lain. Saat aku keluar dari bank, ponselku berdering. Nama Ibu Ratna muncul di layar. Aku mengangkatnya. Kamu kemana, Alia? Tanyanya. Aku tersenyum, meski dia tidak bisa melihatnya. Aku hanya mencari jawaban, Bu. Telepon terputus. Aku tahu. Dia tahu aku mulai melawan. Dan itu berarti waktuku semakin sedikit. Aku masuk ke mobil. Menatap buku harian ayah di pangkuanku. Permainan ini lebih tua dari dugaanku. Dan aku baru saja masuk ke bab yang paling berbahaya. Hujan turun tipis saat aku memarkir mobil di halaman rumah. Langit sore Jakarta menggantung kelabu, seperti pikiranku. Buku harian ayah masih ada di tasku. Beratnya bukan karena kertas, tapi karena kebenaran yang baru saja kutemukan. Aku tidak langsung masuk. Aku duduk beberapa menit di dalam mobil. Membiarkan pikiranku menyusun ulang peta permainan. Ayah tidak mati begitu saja. Ayah takut. Dan ketakutannya punya alasan. Saat akhirnya aku masuk, rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang biasanya diisi suara televisi atau langkah Maya. Aku menaruh tas di meja, lalu membuka buku harian itu lagi. Tulisan ayah di halaman berikutnya semakin personal. Alia anakku, jika kamu membaca ini, berarti aku gagal melindungimu sepenuhnya. Ratna bukan hanya serakah. Dia berbahaya. Aku menelan ludah. Ayah menulis tentang perusahaannya. Tentang aset yang dipindahkan ke nama lain. Tentang seseorang yang ia percaya untuk mengawasi semuanya. Nama itu berulang kali muncul. Pak Dharma. Pengacara lama ayah. Pria yang dulu sering datang ke rumah saat aku masih kuliah. Aku hampir melupakannya. Ponselku bergetar. Pesan dari perawat bangsal. Ibu Ratna masuk ke ruang intensif. Pasien Raka meminta bertemu Anda. Aku menghela napas. Mereka mulai bergerak. Aku kembali ke rumah sakit malam itu. Dengan wajah lelah. Dengan langkah seorang istri yang setia. Ruang intensif terasa lebih sempit dari sebelumnya. Raka setengah duduk. Ibu Ratna berdiri di samping ranjangnya. Tangannya menggenggam tangan Raka erat. Terlalu erat. Alia, katanya saat melihatku. Kamu kemana saja? Raka mencarimu. Aku tersenyum kecil. Aku ke rumah. Mengambil pakaian. Raka menatapku lama. Kamu kelihatan capek. Operasi semalam berat? Jawabku singkat. Ibu Ratna menatapku tajam. Kamu tidak kemana-mana lagi, kan? Aku menggeleng.
Tidak. Dia mengangguk. Tapi aku tahu dia tidak percaya. Alia, katanya kemudian. Besok Maya sudah boleh pulang. Ibu mau membawanya. Aku menoleh cepat. Dokternya belum memberi izin. Alia, katanya dingin. Ibu akan mengurusnya. Nada itu bukan permintaan. Aku menatap Raka. Dia diam. Tidak membelaku. Tidak menentang ibunya. Baik, kataku akhirnya. Aku akan cek ulang berkasnya. Ibu Ratna tersenyum puas. Saat aku berbalik pergi, Raka memanggilku pelan. Alia. Aku menoleh. Kamu masih percaya aku, kan? Pertanyaan itu seperti pisau tipis. Aku mendekat, menyentuh pipinya. Aku istrimu, kataku. Tentu saja. Aku meninggalkan mereka dengan satu kepastian. Mereka mengira aku masih berada di posisi lama. Itu keuntungan terbesarku. Malam itu aku tidak pulang. Aku menuju kantor kecil di pusat kota. Kantor yang lampunya redup dan jarang dikunjungi. Papan nama di depan bertuliskan nama Pak Dharma. Pria itu membuka pintu dengan wajah terkejut. Rambutnya memutih. Tapi matanya masih tajam. Alia? Katanya. Sudah lama sekali. Aku masuk tanpa basa-basi. Meletakkan buku harian ayah di mejanya. Ayah dibunuh, kataku datar. Pak Dharma terdiam lama. Lalu menghela napas berat. Akhirnya kamu tahu, katanya. Jadi ini benar, ucapku. Dia mengangguk. Ayahmu curiga lama. Dia meminta aku menyimpan sebagian aset. Aset yang tidak bisa disentuh siapapun tanpa satu hal. Apa? Tanyaku. Kehadiranmu. Aku tersenyum pahit. Dia tahu aku akan terlibat. Pak Dharma menatapku serius. Alia, mereka akan mencoba mengambil semuanya. Raka bukan sekadar menantu. Dia bagian dari rencana. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu. Kamu dalam bahaya. Katanya. Aku berdiri. Aku sudah lama dalam bahaya. Aku hanya baru sadar. Kami bicara lama. Tentang aset digital. Tentang rekening luar negeri. Tentang dokumen yang disembunyikan. Dan tentang satu hal terpenting. Bukti. Ayah menyimpan bukti. Bukan hanya tentang uang. Tapi tentang sesuatu yang bisa menghancurkan Ibu Ratna sepenuhnya. Kuncinya di Maya, kata Pak Dharma. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Aku kembali ke rumah sakit dini hari. Maya belum dipindahkan. Aku masuk ke kamarnya. Dia terkejut melihatku. Kak, bisiknya, kamu akan pulang besok, kataku. Dengan ibumu. Dia menelan ludah. Aku takut. Kamu seharusnya, jawabku jujur, tapi dengarkan aku baik-baik. Aku mendekat. Suaraku rendah. Aku tahu ibu menyuruhmu banyak hal. Aku tahu kamu tahu lebih dari yang kamu katakan. Air mata Maya jatuh. Aku tidak mau mati, Kak. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu terus diam, kamu akan mati pelan-pelan. Dia gemetar. Apa yang kakak mau? Aku mengeluarkan ponsel. Menyalakan perekam suara. Meletakkannya di atas meja. Aku mau kamu mendengarkan. Bukan sekarang. Tapi nanti. Aku berdiri. Besok kamu pulang. Ikuti semua yang ibu suruh. Jangan melawan. Dia menatapku bingung. Tapi ingat satu hal, lanjutku. Mulai sekarang, setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah milikku. Aku meninggalkannya dengan perekam itu di tangannya. Saat aku keluar kamar, aku tahu garis sudah ditarik. Mereka mengira aku lemah. Padahal aku baru saja menyiapkan perang. Pagi datang dengan langkah pelan namun tegas. Di rumah sakit Cakrawala, pergantian shift seperti pergantian topeng. Semua tersenyum, semua tampak biasa, seolah malam tidak pernah menyimpan rahasia.
Aku berdiri di balik kaca pos perawat lantai 2. Dari sana aku bisa melihat lobi utama. Maya keluar lebih dulu dengan langkah ragu. Lengannya masih diperban. Wajahnya pucat. Di belakangnya, Ibu Ratna berjalan cepat, menggenggam tas besar seolah dunia bisa diangkut di sana. Pelukan mereka singkat. Terlalu singkat untuk seorang ibu yang hampir kehilangan anaknya. Lebih mirip transaksi. Aku mengalihkan pandangan tepat saat Ibu Ratna menoleh. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Dia tersenyum tipis. Senyum kemenangan. Aku membalasnya dengan anggukan lelah. Biarkan dia percaya. Aku naik ke ruang intensif. Raka sudah terjaga penuh. Wajahnya tampak lebih segar, meski garis nyeri masih menempel di pelipisnya. Saat melihatku, ia tersenyum. Kamu kelihatan capek, katanya lagi. Aku akan baik-baik saja, jawabku sambil memeriksa infusnya. Kamu jangan banyak bicara. Dia tertawa kecil, lalu meringis. Ibumu sudah membawa Maya pulang. Aku mengangguk. Iya, sudah waktunya. Raka menatapku lebih lama. Alia, setelah semua ini selesai, kita mulai ulang ya. Mulai ulang. Aku berhenti menulis di papan catatan. Menoleh padanya. Mulai ulang yang bagaimana? Seperti dulu, katanya cepat. Tanpa rahasia. Aku tersenyum. Tentu. Dia menghela napas lega. Lega karena percaya. Lega karena mengira aku tidak tahu apapun. Aku pamit setelah memastikan kondisinya stabil. Di luar ruangan, aku mengirim satu pesan singkat ke nomor yang hanya kutulis sebagai M. Tetap tenang. Ingat instruksiku. Balasan datang cepat. Aku ingat. Aku takut. Rasa takut itu berguna. Siang hari aku bertemu Pak Dharma lagi. Kali ini di tempat yang lebih aman. Sebuah ruang arsip lama milik salah satu kliennya. Bau kertas tua dan debu memenuhi udara. Mereka akan bergerak cepat. Katanya. Ratna tidak sabar. Aku tahu, jawabku. Dia sudah mulai. Pak Dharma membuka map tebal. Ini sebagian bukti yang ayahmu kumpulkan. Rekening, aliran dana, dan satu hal lagi. Dia menggeser sebuah flash disk ke arahku. Apa ini? Tanyaku. Rekaman lama, katanya. Percakapan Ratna dengan seseorang. Tidak lengkap, tapi cukup berbahaya jika digabung dengan yang lain. Aku menyimpannya. Aku akan melengkapinya. Dengan Maya? Tanyanya. Aku mengangguk. Dia sudah di rumah ibunya. Sekarang tekanannya akan nyata. Malam itu aku tidak pulang. Aku kembali ke rumah sakit. Duduk di ruang kerjaku yang gelap. Menatap layar ponsel. Jam berlalu lambat. Hingga akhirnya, pukul 9 lewat sedikit, pesan itu masuk. Ibu ingin bertemu Raka besok. Di apartemen lama. Katanya ada dokumen penting. Apartemen lama. Itu berarti mereka akan berkumpul. Tanpa sadar bahwa satu dari mereka membawa telinga. Aku membalas singkat. Ikuti saja. Lalu aku menutup ponsel. Bersandar di kursi. Menutup mata sebentar. Aku tidak merasa lelah. Aku merasa fokus. Keesokan harinya, aku memastikan satu hal. Raka tidak dalam kondisi untuk pergi jauh. Tapi dia cukup keras kepala untuk mencoba. Aku mau keluar sebentar, katanya saat aku datang pagi itu. Kemana? Tanyaku tanpa menoleh. Urusan keluarga. Aku mengangguk. Aku tidak bisa melarangmu. Dia tersenyum puas. Aku memberinya izin yang ia pikir kemenangan. Siang hari, aku menerima pesan lain. Mereka berkumpul. Aku sudah di dalam. Aku menatap layar lama. Lalu bangkit. Menghubungi Pak Dharma. Mulai pengawasan, kataku. Jangan masuk dulu. Aku tidak pergi ke apartemen itu. Aku tidak perlu hadir secara fisik. Aku sudah menanam sesuatu yang lebih berharga.
Jam demi jam berlalu. Pukul 10 malam, ponselku bergetar lagi. Aku dapat semuanya. Mereka bicara tentang uang, tentang ayah, tentang kamu. Aku berdiri, menatap jendela. Lampu kota berkilau di kejauhan. Apakah mereka menyebut rencana? Balasku. Ada jeda lama sebelum balasan berikutnya masuk. Ibu bilang, kalau kamu terlalu tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Tanganku mengencang. Kamu aman? Tanyaku cepat. Aku di kamar mandi. Mengunci pintu. Aku menghela napas pelan. Dengarkan aku. Keluar setelah ini. Jangan kembali ke sana. Tapi ibu akan curiga. Biarkan, jawabku. Aku akan urus. Beberapa menit kemudian, satu pesan terakhir masuk. Aku keluar. Rekamannya aman. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak malam kecelakaan itu, aku merasa satu langkah di depan. Aku menghubungi Pak Dharma. Kita punya pengakuan, kataku. Belum lengkap, tapi cukup. Baik, katanya. Polisi siap kapan saja. Belum, potongku. Belum sekarang. Alia, katanya hati-hati. Ini berbahaya. Aku tahu, jawabku. Mereka ingin aku celaka. Baik, aku akan memberi mereka panggung. Aku menatap cermin di ruang kerjaku. Wajahku tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang diincar. Aku tidak akan lari. Aku akan membuat mereka percaya aku sendirian. Dan saat mereka datang, aku akan menutup pintunya dari dalam. Permainan memasuki babak akhir. Namun belum klimaks. Belum. Pagi itu rumah sakit terasa terlalu terang. Cahaya menabrak dinding putih dengan kejam, seolah ingin memastikan tidak ada sudut gelap yang tersisa. Aku melangkah masuk dengan ritme biasa, menyapa perawat, menandatangani berkas, dan tersenyum seperlunya. Tidak ada yang tahu bahwa malam tadi aku tidur dengan satu mata terbuka. Di ruang intensif, Raka sudah duduk setengah bersandar. Wajahnya lebih hidup. Terlalu hidup untuk seseorang yang seharusnya patuh pada instruksi dokter. Kamu kelihatan sibuk, katanya saat aku masuk. Seperti biasa, jawabku sambil memeriksa grafik monitor. Kamu juga. Dia tertawa kecil. Aku bosan berbaring. Aku bisa membuatmu bosan lebih lama, kataku ringan. Dia menelan ludah dan tersenyum kecut. Diam. Aku tahu, ketidaknyamanan itu bekerja. Tak lama, Ibu Ratna muncul. Tanpa mengetuk. Tanpa izin. Seperti pemilik rumah. Alia, sapanya ramah. Kamu kelihatan kurus. Begitu ya, jawabku. Dia menatap Raka. Kamu harus cepat pulih. Kita punya urusan. Raka mengangguk. Aku tahu, Bu. Urusan. Kata itu menggantung seperti pisau. Aku menutup map. Kalau tidak ada yang darurat, aku harus ke UGD. Ibu Ratna menahanku dengan tatapan. Oh, ada. Darurat keluarga. Aku menoleh. Apa itu? Dokumen lama. Katanya. Tentang ayahmu. Jantungku berdetak satu kali lebih keras. Hanya satu. Cukup untuk menandai momen. Dokumen apa? Tanyaku. Lebih baik kita bicarakan di tempat yang tenang, katanya. Malam ini. Aku mengangguk. Di mana? Dia tersenyum. Ruang arsip lama rumah sakit. Tempat sepi. Tidak banyak orang. Ruang arsip lama. Aku menatapnya. Malam ini aku jaga. Justru itu, katanya, kamu tidak akan meninggalkan tempat. Raka menatapku. Ada kilat ragu di matanya. Aku membalas dengan senyum yang menenangkan. Baik, kataku. Malam ini. Mereka pergi. Aku berdiri sendiri beberapa detik, membiarkan keheningan kembali. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan menulis satu pesan. Siap.
Mereka memilih tempatnya. Balasan Pak Dharma datang cepat. Tim siap. Tunggu sinyalmu. Sepanjang hari aku bekerja seperti biasa. Menangani pasien. Menyusun jadwal. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang bocor. Setiap langkah kuambil seperti hari-hari sebelumnya. Itu penting. Ketika predator yakin mangsanya tidak curiga, ia akan mendekat. Menjelang malam, aku memastikan satu hal. Raka tidak bisa meninggalkan kamarnya tanpa diketahui. Aku mengatur perawat jaga. Aku mengatur pengawasan. Dia tetap bisa bicara, tapi tidak bisa bergerak jauh. Pukul 8 malam, aku turun ke ruang arsip lama. Letaknya di sayap belakang, dekat ruang penyimpanan yang jarang dibuka. Bau kertas tua dan besi berkarat menyambutku. Lampu neon menyala setengah. Aku menyalakannya penuh. Aku menata kursi, meja, sebuah proyektor kecil. Laptopku menyala. File sudah siap. Aku berdiri di tengah ruangan. Menunggu. Pintu besi berderit. Ibu Ratna masuk lebih dulu. Mantel gelapnya membuat wajahnya tampak lebih keras. Di belakangnya, Raka muncul dengan langkah tertatih, dibantu tongkat. Dia melirik sekeliling, curiga. "Alia," kata Ibu Ratna. "Kita mulai saja." "Apa yang ingin Ibu sampaikan?" tanyaku. Dia mengeluarkan map coklat, meletakkannya di meja. "Ayahmu menyimpan aset. Banyak. Selama ini aku diam demi kamu." Aku menatap map itu. Tidak menyentuhnya. "Dan sekarang? Sekarang kamu harus menyerahkannya," katanya dingin. "Kunci," kata Sandi, "apapun yang kamu punya." Raka menatapku. "Alia, ini untuk kebaikan kita." Aku tersenyum. "Kebaikan siapa?" Ibu Ratna mendekat. Suaranya menurun. "Jangan bermain-main. Kamu tahu apa yang bisa terjadi." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu." Aku menekan tombol remote. Proyektor menyala. Dinding putih berubah menjadi layar. Sebuah video diputar. Gambar kamar lama ayahku muncul. Ayah terbaring lemah. Pintu terbuka. Seorang perempuan masuk membawa cangkir. Wajah Ibu Ratna memucat. Video berlanjut. Ayah meminum teh. Beberapa menit kemudian, batuk, sesak. Bel darurat ditekan. Tidak ada yang datang. Di ambang pintu, sosok pria berdiri. Menunggu. "Raka." Ruangan membeku. "Matikan," teriak Ibu Ratna. Aku tidak bergerak. Video berhenti. Aku menatap mereka. Ayahku tidak sakit. Dia diracun. "Itu bohong," bentaknya. "Rekayasa." Aku menekan tombol lagi. Audio terdengar. Suara mereka. Jelas. Tanpa ragu. Kalau Alia tahu terlalu banyak, kecelakaan bisa terjadi. Raka melangkah maju. "Cukup." Aku mengangkat tangan. Lampu ruangan menyala terang. Dari balik rak arsip, Pak Dharma muncul bersama beberapa petugas berpakaian preman. Senjata terangkat. "Jangan bergerak." Raka membeku. Ibu Ratna menjerit tertahan. "Kamu menjebak kami?" desis Ibu Ratna. "Aku hanya mendengarkan," jawabku. "Kalian yang bicara." Raka menatapku. Matanya merah. "Kamu pikir ini selesai?" "Belum," kataku tenang. "Tapi hampir." Petugas melangkah maju. Borgol terpasang di pergelangan Ibu Ratna. Raka meronta, tapi nyerinya menghentikannya. Dia jatuh berlutut. "Kenapa?" bisiknya. "Kenapa kamu melakukan ini?" Aku mendekat. Berjongkok sejajar dengannya. "Karena kamu mengira aku bodoh." Mereka digiring keluar. Pintu besi menutup dengan suara berat. Ruangan kembali sunyi. Aku berdiri sendiri. Menghembuskan napas panjang. Tanganku gemetar sedikit. Bukan karena takut. Karena lepas. Ponselku bergetar. Pesan dari M. "Aku aman."
Terima kasih. Aku menutup mata. Lalu membuka lagi. Ini belum berakhir. Pengakuan sudah ada. Penangkapan terjadi. Tapi kebenaran penuh masih harus disusun. Dan satu nama belum disentuh sepenuhnya. Maya. Aku melangkah keluar ruang arsip. Koridor panjang menyambutku. Aku tahu, besok segalanya akan berubah. Media, polisi, sidang. Namun malam ini, satu hal pasti. Aku tidak lagi dikejar. Aku yang memegang arah. Berita itu menyebar lebih cepat daripada yang kuduga. Pagi belum sepenuhnya terang ketika layar ponselku dipenuhi notifikasi. Pesan. Panggilan tak terjawab. Nama rumah sakit. Nama keluarga. Nama yang dulu kupanggil ibu. Aku tidak membuka apapun. Aku memilih mandi lebih lama dari biasanya. Air hangat jatuh di punggungku, membawa sisa-sisa malam yang masih menempel. Saat aku keluar, wajah di cermin tampak tenang. Terlalu tenang. Itu tanda aku harus berhati-hati. Di rumah sakit, suasana berubah. Bisik-bisik beredar di lorong. Perawat menunduk saat aku lewat. Beberapa dokter menatap dengan campuran kagum dan canggung. Aku menyapa seperti biasa. Tidak menjelaskan. Tidak membenarkan. Kebenaran punya waktunya sendiri. Raka sudah dipindahkan ke ruang pengawasan polisi di lantai khusus. Aku tidak menemuinya. Belum. Aku ingin jarak itu terasa. Aku ingin dia memahami satu hal tanpa kata. Aku tidak lagi di sisinya. Pak Dharma menungguku di ruang rapat kecil. Map-map tebal tertata rapi di meja. Kita punya cukup bukti untuk penahanan sementara, katanya. Video, audio, dan aliran dana. Tapi masih ada celah. Celananya bernama Niat, kataku. Dia mengangguk. Dan saksi. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Maya. Ya, katanya hati-hati. Jika dia bicara, perkara ini akan berdiri kokoh. Aku berdiri, menatap jendela. Di luar, ambulans datang dan pergi. Hidup terus berjalan. Dia tidak akan bicara jika kita memaksanya, kataku. Dia akan hancur. Lalu, biarkan dia memilih. Pak Dharma menatapku lama. Itu berisiko. Semua ini berisiko, jawabku. Siang itu aku menerima pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Aku dipanggil polisi. Ibu menangis. Mereka bilang aku harus ikut. Aku membaca ulang pesan itu 3 kali. Jari-jariku menekan layar, membalas dengan satu kalimat. Datanglah ke rumah sakit. Kita bicara di sini. Dia datang sore hari. Maya tampak lebih kecil dari terakhir kali kulihat. Bahunya turun. Matanya merah. Tidak ada lagi riasan. Tidak ada lagi kesombongan yang pernah ia pakai seperti mantel. Kami duduk berhadapan di ruang konsultasi kosong. Aku menutup pintu. Mengunci. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Mulai dari kebenaran, jawabku. Dia menggigit bibir. Tangannya gemetar. Ibu marah besar. Dia bilang aku pengkhianat. Apa yang kamu harapkan? Tanyaku datar. Dia menunduk. Aku berharap ibu melindungiku. Keheningan menggantung. Aku tidak menghibur. Aku tidak menghakimi. Aku menunggu. Aku merekam semuanya, katanya akhirnya. Seperti yang kakak bilang, semua. Tapi aku takut. Takut apa? Tanyaku. Takut kalau aku bicara, aku sendirian, jawabnya lirih. Aku menatapnya. Kamu memang sendirian selama ini. Bedanya, sekarang kamu punya pilihan. Dia mengangkat wajahnya. Air mata jatuh. Aku tidak ingin Kak Alia mati. Aku menghela napas. Aku juga tidak. Aku mengeluarkan flash disk kecil dari saku jas. Ini yang kamu rekam. Dia mengangguk. Mengeluarkan satu lagi dari tasnya. Ini salinannya. Aku mengambilnya.
Tidak tersenyum. Tidak berterima kasih. Hanya mengangguk. Dengarkan aku baik-baik, kataku. Aku tidak bisa menjanjikan hidupmu akan mudah. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Jika kamu memilih bicara, aku tidak akan meninggalkanmu. Dia terisak. Benarkah? Benar, jawabku. Tapi jika kamu memilih diam, aku juga tidak akan memaksamu. Kami terdiam lama. Jam di dinding berdetak pelan. Detik terasa berat. Aku akan bicara, katanya akhirnya. Aku lelah bersembunyi. Aku berdiri. Membuka pintu. Baik. Di lorong, seorang penyidik menunggu. Wajahnya serius. Aku menyerahkan flash disk. Saksi kunci siap, kataku. Sore menjelang malam, aku menerima izin untuk menjenguk Raka di bawah pengawasan. Aku masuk ke ruangan dengan langkah mantap. Dia duduk di ranjang, tangan diborgol ke samping. Wajahnya kusut. Matanya menyala saat melihatku. Kamu puas? Katanya kasar. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Aku tidak mencari puas. Kamu menghancurkan hidupku, desisnya. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri. Balasku tenang. Dia tertawa pendek. Kamu pikir aku akan diam? Tidak, kataku. Dan itu bagus. Karena setiap kata yang kamu ucapkan akan menambah bukti. Dia menatapku lama. Lalu suaranya melemah. Kamu masih mencintaiku? Pertanyaan itu tidak menusuk lagi. Tidak ada rasa. Tidak, jawabku jujur. Dia menunduk. Bahunya jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kecil. Aku keluar tanpa menoleh. Malam itu aku pulang ke rumah. Rumah yang terasa asing. Aku membuka jendela. Angin masuk. Aku duduk di lantai ruang tamu. Membiarkan kelelahan datang. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Dharma. Pernyataan Maya direkam. Konsisten. Kuat. Aku menutup mata. Ada kelegaan. Tipis. Namun nyata. Di tengah keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Perang tidak selalu berakhir dengan ledakan. Kadang ia berakhir dengan pengakuan yang pelan namun tak bisa ditarik kembali. Aku berdiri. Merapikan rumah sedikit. Mengumpulkan barang-barang Raka. Memasukkannya ke dalam kotak. Tidak ada air mata. Hanya keputusan. Besok, konferensi pers. Besok, dakwaan. Besok, hidup baru akan dimulai. Tapi malam ini, aku membiarkan diriku diam. Karena sunyi ini bukan kekosongan. Ini adalah jeda sebelum kebenaran berdiri di bawah cahaya. Pagi itu halaman depan pengadilan negeri dipenuhi manusia. Kamera. Mikrofon. Wartawan yang berebut sudut terbaik. Namaku terucap di banyak mulut dengan intonasi berbeda. Ada yang kagum. Ada yang penasaran. Ada yang lapar sensasi. Aku datang tanpa pengawalan khusus. Hanya jas sederhana. Rambut terikat rapi. Wajah tanpa riasan berlebihan. Aku tidak datang untuk dipuja. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu. Di ruang sidang, udara terasa berat. Bangku-bangku penuh. Di kursi terdakwa, Ibu Ratna duduk tegak. Wajahnya kaku. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Di sebelahnya, Raka tampak lebih kurus. Garis nyeri di wajahnya bukan hanya karena luka operasi. Maya duduk di barisan saksi. Bahunya tegang. Tangannya saling menggenggam. Hakim memasuki ruangan. Palu diketukkan. Sidang dimulai. Jaksa memaparkan dakwaan dengan suara tegas. Pembunuhan berencana. Percobaan pembunuhan. Penggelapan aset. Permufakatan jahat. Kata-kata itu jatuh satu persatu seperti palu kecil di kepalaku. Ini bukan cerita lagi. Ini kenyataan. Video diputar. Ruangan hening. Aku melihat kembali ayahku di layar. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Cangkir teh di tangannya. Aku menahan napas.
Beberapa orang di bangku pengunjung terisak. Ibu Ratna menoleh, berteriak bahwa itu fitnah. Hakim memperingatkannya. Audio diputar. Suara Ibu Ratna terdengar jelas. Dingin. Terencana. Suara Raka menyambung. Menyetujui. Tertawa pendek. Aku menutup mata sebentar. Bukan karena tidak sanggup, tapi karena aku sudah berdamai dengan rasa sakit itu. Giliran Maya dipanggil. Dia berjalan ke kursi saksi dengan langkah berat. Mengangkat sumpah. Suaranya gemetar saat mulai bicara. Aku disuruh ibu, katanya. Sejak awal. Untuk mendekati Raka. Untuk mencari tahu tentang aset. Aku tidak tahu ayah Alia diracun. Aku baru tahu belakangan. Ibu Ratna berdiri. Menjerit. Menyebut Maya pendusta. Hakim memerintahkan duduk. Maya menangis. Tapi dia terus bicara. Tentang perintah. Tentang ancaman. Tentang malam di apartemen. Tentang kalimat yang membuat darahku membeku. Kalau Alia mulai curiga, kata Maya menirukan suara ibunya, kecelakaan bisa diatur. Ruang sidang bergemuruh. Hakim memukul palu. Raka menunduk. Tidak lagi berteriak. Tidak lagi melawan. Aku dipanggil sebagai saksi terakhir. Aku berdiri. Melangkah ke depan. Mengucap sumpah. Menatap lurus ke hakim. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya menceritakan apa yang kulihat. Apa yang kudengar. Apa yang kutemukan. Tentang malam kecelakaan. Tentang kalung ibuku. Tentang kunci bank. Tentang buku harian ayah. Saat aku selesai, ruangan hening lama. Sidang diskors. Beberapa jam kemudian, hakim kembali. Wajahnya keras. Suaranya tegas. Putusan dibacakan. Ibu Ratna dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan permufakatan jahat. Hukuman penjara seumur hidup. Tubuhnya goyah. Tapi dia tidak jatuh. Matanya kosong. Tidak menatap siapapun. Raka dinyatakan bersalah sebagai pihak yang mengetahui dan membantu. Hukuman 20 tahun penjara. Dia berteriak. Menyebut namaku. Menyebut cinta. Menyebut pengkhianatan. Aku tidak menoleh. Maya dinyatakan bersalah atas keterlibatan, namun diberikan hukuman percobaan dan kewajiban kerja sosial. Hakim menyebutnya korban manipulasi. Dia menangis terseduh. Bukan lega. Bukan sedih. Campuran keduanya. Palu diketuk. Sidang selesai. Di luar, wartawan mengejar. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Pertanyaan bertubi-tubi. Aku berhenti. Menatap kamera. Apa pesan Anda? Tanya seseorang. Aku menarik napas. Kebenaran tidak selalu datang untuk menyelamatkan kita. Kadang ia datang untuk membongkar segalanya. Tapi itu perlu. Aku berjalan pergi. Hari itu aku tidak kembali ke rumah sakit. Aku pulang ke rumah. Membuka semua jendela. Membiarkan udara masuk. Aku duduk di lantai. Menatap dinding kosong. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Dharma. Semua aset sudah dibekukan. Sesuai wasiat ayahmu. Aku membalas singkat. Terima kasih. Malam itu aku membuka buku harian ayah sekali lagi. Membaca halaman terakhir yang belum sempat kubaca. Alia, jika kamu sampai di titik ini, berarti kamu sudah lebih kuat dari yang ayah bayangkan. Jangan hidup untuk membalas. Hiduplah untuk membangun. Air mata jatuh. 1. Lalu berhenti. Aku menutup buku itu. Meletakkannya di laci. Mengunci. Hari ini bukan akhir. Ini adalah awal tanpa kebohongan. 6 minggu berlalu tanpa suara. Tanpa teriakan. Tanpa sorotan kamera. Hidup kembali bergerak dengan cara yang paling sunyi. Aku kembali ke rumah sakit Cakrawala sebagai Dr. Alia Pramesti. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai berita. Koridor UGD menyambutku seperti biasa. Bau antiseptik. Langkah cepat.
Nada perintah yang pendek. Dunia ini tidak pernah peduli pada luka pribadi. Ia hanya peduli pada siapa yang masih bisa berdiri. Aku berdiri di depan papan jadwal. Namaku kembali tertera sebagai kepala jaga. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menyinggung. Di sini, profesionalisme adalah bentuk empati tertinggi. Di sela kesibukan, Pak Dharma datang. Kali ini tanpa map tebal. Hanya sebuah amplop dan senyum tipis. Ini laporan akhir, katanya. Aset ayahmu sudah dilikuidasi. Aku membuka amplop itu. Angka-angka tersusun rapi. Terlalu besar untuk satu orang. Terlalu berat untuk satu keluarga. Apa rencanamu? Tanyanya. Aku menutup amplop. Bukan untukku. Dia mengangguk, seolah sudah menduga. Aku akan mengurus sisanya. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi satu tempat yang tidak pernah masuk rencanaku sebelumnya. Sebuah panti perlindungan kecil di pinggiran kota. Perempuan-perempuan dengan mata lelah. Anak-anak yang terlalu cepat dewasa. Aku tidak membawa kamera. Tidak membawa nama besar. Aku hanya duduk. Mendengarkan. Seorang perempuan muda menggenggam tanganku. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku tersenyum. Aku yang berterima kasih. Aku tahu disitulah uang itu seharusnya berada. Bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai pintu keluar bagi mereka yang terjebak seperti aku dulu. Tanpa pilihan. Tanpa suara. Suatu sore, aku menerima surat dari lembaga pemasyarakatan. Nama Raka tertulis di sudutnya. Aku tidak membukanya. Aku tidak perlu membaca penyesalan yang datang terlambat. Maya mengirim pesan singkat beberapa kali. Tentang kerja sosialnya. Tentang hari-hari yang berat. Tentang keinginannya memulai hidup dari awal. Aku membalas singkat. Netral. Tidak menghakimi. Tidak memeluk. Dia harus berjalan dengan kakinya sendiri. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah sakit. Langit Jakarta gelap, tapi bersih. Sirene terdengar jauh. Seorang pasien datang. Lainnya pergi. Aku menyadari sesuatu yang sederhana. Aku tidak lagi bangun dengan ketakutan. Aku tidak lagi tidur dengan kecurigaan. Sunyi yang dulu menakutkan kini terasa jujur. Aku menarik napas dalam. Merapikan jas dokterku. Lalu kembali ke UGD. Masih ada satu bab lagi. Bukan tentang mereka. Tentang aku. Cerita yang baru saja Anda dengarkan adalah karya fiktif. Tokoh, alur, dan peristiwa di dalamnya dibuat menyerupai kenyataan semata-mata untuk kepentingan cerita. Tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Menjadi pengingat bahwa kejujuran, keberanian, dan pilihan hidup yang tepat selalu memiliki konsekuensi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai ceritanya, silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.